Hey guys, kali ini kita berjumpa lagi, tentunya masih bersama MD Channel, yang membahas berbagai macam konten, semoga dapat menambah dan memperkaya pengetahuan kita bersama. Tonton sampai habis ya guys video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Selamat menyaksikan. Nama Gandarusa mungkin sudah cukup akrab bagi banyak orang sebagai salah satu bahan baku berbagai pengobatan tradisional. Gandarusa, daun rusa, atau kisi-kisi, dengan nama ilmiah Justicia gandarusa, biasa dijumpai di pekarangan rumah. Namun tak banyak sebenarnya yang mengetahui dengan baik bagaimana bentuk dari tanaman yang lebih mirip semak-semak pendek ini. Kadang tumbuh sendiri, kadang digunakan sebagai pagar hidup. Tumbuhan ini mudah tumbuh dan dapat diperbanyak dengan stek. Gandarusa memiliki efek analgetik, diuretik, dan antispermatozoa. Daunnya mengandung alkaloid yang berpotensi racun bagi manusia. Gandarusa juga dikenal dengan berbagai nama daerah, seperti besi-besi, bahasa Aceh menyebutnya Gandarusa, bahasa Melayu, Handarusa, bahasa Sunda, Gandarusa tetean, terus bahasa Jawa, Gandarisa, dari bahasa Bima, dan Puli, bahasa Ternatenya. Gandarusa adalah tanaman herbal yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Manfaat daun Gandarusa bagi kesehatan, antara lain, yang pertama sebagai obat pelancar kencing dengan cara minum air rebusan daun Gandarusa secara kontinu sekitar 2 kali sehari akan mampu menyembuhkannya. Manfaat daun Gandarusa yang kedua sebagai pereda nyeri, analgetik, karena daunnya berasa pedas, asam, dan sangat membantu melancarkan peredaran darah, pereda rasa mual, dan anti rematik. Selain sebagai pereda nyeri, manfaat daun Gandarusa yang ketiga, sebagai obat perangsang muntah dengan cara meminum air rebusannya 2 kali sehari. Manfaat daun Gandarusa yang keempat, sebagai obat penurun panas, dengan meminum air rebusannya 2 kali sehari, atau dapat digunakan dengan cara mengkompres tubuh dengan daun yang telah ditumbuk halus, kemudian dibalurkan ke badan. Selain sebagai obat penurun panas, manfaat Gandarusa yang kelima sebagai obat sakit kepala, dengan cara minum segelas air rebusan daun Gandarusa secara kontinu maksimal 2 kali sehari, serta manfaat daun Gandarusa yang keenam sebagai obat untuk melancarkan peredaran darah. Air rebusan daun Gandarusa diminum secara kontinu maksimal 2 kali sehari. Hal ini akan membantu melancarkan aliran darah. Dan ternyata yang keenam manfaat lainnya sebagai obat kelumpuhan wajah, cara mengobatinya. Air rebusan daun Gandarusa dipakai untuk cuci muka, pijit-pijit pada bagian wajah yang sakit. Selain mengobati berbagai macam penyakit, tumbuhan Gandarusa sebagai obat kontrasepsi hormonal herbal ini menjadi alat kontrasepsi pria di Papua. Ternyata tanaman Gandarusa memiliki efek anti spermatozoa atau mematikan sperma. Adapun pemanfaatan tanaman Gandarusa untuk pengobatan di atas, bisa memanfaatkan daun yang masih segar, akar atau rimpang, atau daun yang sudah dikeringkan. Adapun pemakaian luka luar, care ini digunakan untuk memar, bengkak, keselo, rematik, borok, eksim, dan patah tulang. Tumbuk dan haluskan atau peras daun Gandarusa segar, biarkan airnya tercampur keluar. Lalu tapalkan ke tempat yang sakit, seperti pada tulang patah, memar, bengkak, terkilir, bisul atau lainnya. Lakukan secara rutin sampai luka sembuh. Tumbuk dan haluskan atau peras daun Gandarusa segar, kemudian gunakan air perasan daun segar sebagai obat tetes pada telinga yang sakit, atau mata yang sakit. Air perasan bisa juga sebagai kompres atau desinfektan untuk mencuci koreng dan borok. Layukan daun Gandarusa di atas api. Setelah daun layu tempelkan pada tubuh yang memar. Bisa juga daun yang ditumbuk halus ditapalkan dengan care di atas. Bisa ditambah dengan rebusan yang diminum.
Tunggu beberapa saat, maka memar atau bengkak akan mengempis dengan sendirinya. Obat yang diminum digunakan untuk melancarkan peredaran darah, anti rematik, atau merangsang muntah. Siapkan sebanyak 20 daun gandarusa, dicuci dan direbus sampai benar-benar mendidih. Biarkan sampai airnya tinggal sepertiganya. Angkat dan saring airnya, kemudian minumlah secara kontinu pagi atau sore. 1 gelas. Daun gandarusa mengandung alkaloid yang dalam jumlah banyak akan bersifat meracuni. Minumlah air rebusan daun gandarusa secukupnya saja setiap harinya. Efek samping daun gandarusa: tanaman gandarusa memiliki kandungan unsur kalium, minyak atsiri, justicin dan alkaloid yang agak beracun. Ibu hamil sebaiknya tidak mengonsumsi herbal ini karena bisa mengganggu kehamilan. Pada dasarnya tanaman gandarusa beracun. Daunnya mengandung alkaloid yang berpotensi menyebabkan racun bagi manusia. Diperlukan proses pengolahan yang benar agar racun yang dikandungnya benar-benar hilang. Pembuktian khasiat tanaman gandarusa sebagai KB hormonal merupakan langkah positif dari keberhasilan pemanfaatan herbal tropikal Indonesia. Apalagi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama dengan industri pabrikan obat berhasil meriset, membuat dan meluncurkan tablet herbal kontrasepsi pria ini. Tablet yang diproduksi secara massal ini masih belum dipasarkan secara luas. Bagaimanapun, perlu riset mendalam dan komprehensif tentang khasiat gandarusa. Itulah beberapa manfaat yang mungkin berguna untuk pengobatan atau kesehatan dengan tumbuhan gandarusa. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita dalam menjaga kesehatan dengan memanfaatkan tanaman atau tumbuhan herbal yang ada di lingkungan dan sekitar kita, khususnya negara kita ini, yang kaya akan sumber daya alam dan potensi kekayaan alamnya. Dukung terus MD Channel, agar semangat dengan berkarya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.